Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 4 dari manajemen 22F akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami dengan judul analisis risiko keuangan dan strategi mitigasi pada PT Indofood Sukses Makmur. Sebelumnya, saya Siti Nuraini dan tentunya saya tidak sendiri. Di sini juga sudah hadir dengan teman-teman saya. Yang pertama ada Irnia Ningsih, ada Salma Nadia, ada Wanda Hamidah, ada Tani Silvi, dan ada Abigail Fernanda. Untuk mempersingkat waktu, saya serahkan kepada rekan saya yang akan menjelaskan pada slide selanjutnya. Baik, masuk ke latar belakang, PT Indofood Sukses Makmur Tbk merupakan salah satu perusahaan makanan terbesar di Indonesia dan Asia Tenggara, dan berdiri pada tanggal 14 Agustus 1990 oleh Sudono Salim dengan nama PT Panganjaya Inti Kusuma. Kemudian mengubah namanya menjadi PT Indofood Sukses Makmur pada tahun 1994. PT Indofood ini terus berkembang dan memiliki beragam lini bisnis yang meliputi produksi mie instan, makanan ringan, produk olahan susu, minuman, minyak goreng, dan berbagai produk pangan lainnya. Selanjutnya masuk ke visi misi. PT Indofood Sukses Makmur memiliki visi yaitu perusahaan solusi total. Visi ini mencerminkan komitmen perusahaan untuk menyediakan solusi terhadap solusi lengkap bagi kebutuhan pangan masyarakat, dari bahan baku hingga produk makanan olahan siap saji. Untuk mewujudkan visi tersebut, PT Indofood Sukses Makmur menetapkan sejumlah misi utama yang mendukung pembangunan berkelanjutan dan meningkatkan kontribusi sosial ekonomi perusahaan. Yang pertama yaitu memberikan solusi atas kebutuhan pangan secara berkelanjutan. Indofood berkomitmen untuk menyediakan produk pangan yang tidak hanya memenuhi kebutuhan konsumen, tetapi juga mempertimbangkan aspek keberlanjutan lingkungan. Yang kedua yaitu senantiasa meningkatkan kompetensi karyawan, proses produksi dan teknologi. Di sini PT Indofood meningkatkan kompetensi karyawan, proses produksi dan teknologi. Indofood terus berupaya meningkatkan keterampilan karyawan dan mengadopsi teknologi terbaru dalam proses produksinya untuk memastikan efisiensi dan kualitas yang tinggi. Ketiga, ada memberikan kontribusi bagi kesejahteraan masyarakat dan lingkungan secara berkelanjutan. Yang ketiga, yaitu Indofood aktif berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat melalui berbagai program tanggung sosial serta upaya menjaga kelestarian lingkungan. Dan yang keempat yaitu meningkatkan nilai stakeholder secara berkesinambungan. Di sini Indofood berusaha meningkatkan nilai bagi semua pemangku kepentingan, termasuk konsumen, karyawan, mitra bisnis, dan pemegang usaha berkelanjutan. Oke, selanjutnya yaitu ada analisis SWOT. Yang pertama yaitu strength atau kekuatan. Jadi, PT Indofood Sukses Makmur ini memiliki diversifikasi produk. Indofood memiliki portofolio produk yang luas, termasuk mie instan, minuman, makanan ringan, dan juga minyak. Selanjutnya yang kedua yaitu jaringan distribusi yang luas. Memiliki jaringan distribusi yang kuat, tidak hanya di Indonesia, tetapi juga sampai ke luar negeri. Dan yang terakhir, kekuatannya yaitu ada di brand yang Indonesia dan internasional, memberikan keunggulan kompetitif di pasar. Selanjutnya yaitu ada weakness atau kelemahan.
Nah, kelemahan dari PT Indofood Sukses Makmur ini yang pertama ketergantungan pada bahan baku impor. Indofood masih sangat bergantung pada bahan baku impor yang membuatnya rentan terhadap fluktuasi harga dan perubahan kebijakan perdagangan. Selanjutnya, ketergantungan pada produk utama. Indofood cenderung sangat bergantung pada penjualan mie instan yang dapat mempengaruhi kinerja perusahaan jika permintaan terhadap produk ini menurun. Selanjutnya, ada opportunities atau peluang. Nah, peluangnya itu yang pertama yaitu pertumbuhan pasar yang meningkat. Permintaan untuk produk makanan terus meningkat di kalangan berbagai segmen masyarakat, baik bawah, menengah, maupun atas. Yang kedua, ekspansi pasar ke luar negeri. PT Indofood Sukses Makmur Tbk ini dapat memanfaatkan peluang pasar yang ada di luar Indonesia untuk meningkatkan pendapatan dan pertumbuhan bisnis. Dan yang ketiga, peningkatan peran e-commerce. Nah, pertumbuhan e-commerce memberikan peluang bagi PT Indofood Sukses Makmur Tbk untuk menjual produk secara online dan menjangkau konsumen yang lebih luas. Next, yaitu yang terakhir, threats atau ancaman. Persaingan yang semakin ketat, perusahaan ini beroperasi dalam industri yang sangat kompetitif, dengan persaingan yang semakin ketat dari pesaing lokal maupun global. Yang kedua, pergantian preferensi konsumen. Perubahan tren dan preferensi konsumen dapat mengancam permintaan terhadap produk PT Indofood Sukses Makmur Tbk. Dan yang terakhir, ancamannya yaitu perubahan kebijakan pemerintah. Perubahan kebijakan pemerintah terkait regulasi perdagangan, perpajakan, dan lingkungan dapat berdampak pada operasional perusahaan. Baik, di sini sesuai dengan analisis yang telah disampaikan oleh rekan saya, tentunya perusahaan ini memiliki beberapa macam risiko. Di sini saya akan membahas risiko keuangan. Yang pertama ada risiko pasar. Indofood itu sebagai perusahaan yang bergerak di bidang makanan dan iman rentan terhadap fluktuasi nilai tukar mata uang dan harga komoditas global. Ekspor dan impor bahan baku yang dilakukan perusahaan menjadikan mereka sangat sensitif terhadap pergerakan kurs. Jadi kalau nilai tukar dolar itu makin mahal, Indofood bakal ngeluarin lebih banyak uang buat bahan baku gitu. Dan ini bikin biaya produksi mereka ikut naik. Akibatnya mereka mungkin terpaksa menaikkan harga jual produk supaya biaya produksi yang lebih tinggi ini ketutup. Nah, belum lagi Indofood juga sangat bergantung pada komoditas global seperti gandum, gula, dan minyak. Kalau harga komoditas ini melonjak di pasar dunia, biaya produksi Indofood juga bakal ikut melonjak, yang bisa mengurangi keuntungan mereka. Nah, fluktuasi biaya produksi ini tidak cuma bikin harga produksi bisa naik turun atau fluktuasi, tapi juga berpengaruh ke nilai saham Indofood di pasar. Kalau investor ngelihat bahwa Indofood ini lagi tertekan misalnya karena biaya produksi naik, itu ada kemungkinan laba itu atau keuntungan PT Indofood ini menurun. Mereka bisa buru-buru jual sahamnya gitu. Ini bisa bikin harga saham Indofood menurun. Selanjutnya ada pengukuran risiko pasar. Analisis regresi linear sederhana yang dilakukan terhadap harga saham Indofood pada tahun 2021 sampai 2023 menunjukkan hubungan negatif yang lemah antara harga saham Indofood dan return IHSG pada periode yang sama dengan nilai R-square sekitar 0,0822. Ini berarti bahwa hanya sekitar 8,22% dari variasi return saham INDF dapat dijelaskan oleh variasi return IHSG. Nilai beta yang diperoleh adalah negatif 0,5276
7065 yang menunjukkan bahwa ketika IHSG naik sekitar 1%, return saham INDF cenderung turun sekitar 0,5277%. Meskipun terdapat hubungan negatif, nilai beta yang relatif besar dan R-square yang rendah ini mengindikasikan bahwa saham INDF tidak terlalu sensitif terhadap pergerakan IHSG. Hal ini itu menunjukkan bahwa saham Indofood mungkin memiliki faktor-faktor lain yang lebih dominan dalam menentukan pergerakannya seperti faktor-faktor spesifik perusahaan atau sektoral. Selanjutnya yaitu ada nilai konstanta sebesar 0,0024362. Ini menunjukkan bahwa ketika return IHSG sama dengan 0, return saham Indofood itu cenderung naik sekitar 0,24%. Ini tuh bisa dikatakan bahwa saham Indofood ini memiliki potensi untuk tumbuh secara mandiri terlepas dari IHSG pada periode 2021 sampai 2023. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya ada identifikasi risiko. Yang kedua yaitu risiko likuiditas. Dalam kondisi pasar yang tidak stabil, perusahaan Indofood bisa mengalami kesulitan mendapatkan dana untuk membiayai operasi dan ekspansi bisnis. Ketidakpastian ekonomi membuat bank atau investor cenderung lebih berhati-hati dalam memberikan pinjaman atau investasi. Indofood mungkin menghadapi kesulitan dalam mengakses modal yang dibutuhkan. Selanjutnya ada identifikasi risiko kredit. Risiko kredit merupakan salah satu tantangan yang dihadapi Indofood terutama karena mereka menjual produknya kepada berbagai macam pelanggan, mulai dari distributor, pengecer, hingga toko-toko kecil di seluruh Indonesia. Yang keempat ada risiko operasional. Risiko operasional yang dihadapi PT Indofood sukses makmur meliputi berbagai faktor yang dapat menghambat proses produksi, distribusi, dan keseluruhan operasional bisnis. Salah satu risiko utama adalah gangguan pada rantai pasokan menjadi ancaman terutama karena Indofood bergantung pada jaringan pemasok dalam dan luar negeri. Baik, selanjutnya adalah dampak risiko. Yang pertama yaitu penurunan pendapatan, di mana risiko-risiko ini menyebabkan penurunan penjualan, margin keuntungan yang lebih rendah, dan pada akhirnya berdampak pada penurunan pendapatan perusahaan. Nah, yang kedua ada peningkatan biaya, di mana untuk mengatasi risiko ini, Indofood perlu mengalokasikan anggaran yang lebih besar untuk pengendalian mutu, pengembangan produk baru, dan kegiatan pemasaran. Yang ketiga ada kerusakan reputasi, yaitu isu negatif yang dapat menyebabkan penurunan kepercayaan konsumen dan membuat Indofood kehilangan pangsa pasar. Dan yang keempat yaitu gangguan operasional, di mana masalah pada rantai pasok ini atau gangguan produksi dapat menyebabkan keterlambatan pengiriman produk dan ketidakpuasan pelanggan. Yang terakhir adalah ketidakstabilan keuangan, di mana fluktuasi nilai tukar mata uang dan perubahan suku bunga dapat meningkatkan risiko keuangan perusahaan. Selanjutnya ada mitigasi risiko. Yang pertama ada risiko pasar. Ada hedging, yaitu dengan menggunakan instrumen derivatif seperti futures, option, dan juga swap, yang gunanya itu untuk melindungi posisi keuangan dari fluktuasi harga. Yang kedua ada diversifikasi sumber bahan baku, yaitu dengan mencari sumber bahan baku alternatif dari negara dengan mata uang yang lebih stabil atau menggunakan bahan baru lokal. Lalu ada risiko likuiditas, yaitu cadangan likuiditas, yaitu dengan menyimpan dana cadangan dalam bentuk aset yang mudah dicairkan untuk memenuhi kewajiban jangka pendek. Lalu ada matching maturities, yaitu dengan menyesuaikan jatuh tempo
aset, dan juga kewajiban untuk memastikan ketersediaan dana ketika nanti dibutuhkan. Lalu ada diversifikasi sumber pendanaan, yaitu dengan membangun hubungan dengan berbagai lembaga keuangan untuk mendapatkan akses pendanaan yang lebih beragam. Yang ketiga ada risiko kredit. Yang pertama ada penilaian kredit yang ketat, yaitu melakukan analisis kredit mendalam terhadap calon peminjam untuk menilai kelayakan mereka. Yang kedua, diversifikasi portofolio kredit, yaitu mengurangi risiko gagal bayar dengan menyebar portofolio pinjaman ke berbagai sektor atau wilayah. Yang keempat, ada risiko operasional. Yang pertama adalah proses dan sistem kontrol internal, yaitu memperkuat kontrol internal dan prosedur standar untuk mengurangi kesalahan manusia atau sistem. Yang kedua, membeli asuransi untuk melindungi aset perusahaan dari risiko kerusakan akibat bencana alam atau kecelakaan. Yang ketiga, peningkatan standar kualitas, menerapkan sistem pengendalian kualitas yang ketat untuk memastikan kualitas produk dan mencegah penarikan produk dari pasar. Nah, kesimpulannya, risiko yang terkait dengan keuangan PT Indofood Sukses Makmur meliputi analisis SWOT yang menyoroti kekuatan seperti diversifikasi produk dan jaringan distribusi yang luas, serta kelemahan seperti ketergantungan pada barang impor. Peluang diidentifikasi dalam pertumbuhan pasar dan e-commerce, sedangkan data utama berasal dari persaingan yang ketat dan perubahan kebijakan pemerintah. Risiko utama yang dipertimbangkan meliputi risiko fluktuasi pasar, risiko kondisi pasar yang tidak stabil, risiko kredit akibat nasabah yang tidak membayar, dan risiko operasional terkait gangguan rantai pasokan. Indofood menggunakan strategi mitigasi risiko seperti hedging, likuiditas, cadangan, sistem kontrol internal, dan teknologi informasi untuk memitigasi risiko tersebut. Analisis menunjukkan bahwa saham Indofood memiliki korelasi negatif dengan IHSG dan volatilitas yang relatif rendah jika dibandingkan dengan indeks pasar. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan pada presentasi kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.